Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fania Putri Mahya dari Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Pancasila. Jadi gini Pak, yang saya ketahui APBN itu kan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Namun di saat yang sama pembiayaan negara dan kewajiban fiskal juga terus meningkat. Bagaimana Bapak memastikan bahwa kebijakan hutang dan APBN hari ini tuh benar-benar melindungi generasi muda dan tidak mewariskan beban fiskal di masa depan? Jadi utang itu tadi saya bilang kan, fiskal untuk kontrasiklikal kan, kalau lagi itu didorong, kalau lagi cepat bisa direm sedikit, dinaikin pendapatan pajaknya, devisa dikurangin atau dibuat surplus. Cuman kan di situ pasti ada isu utang. Itu berhubungan dengan kesinambungan kebijakan fiskal sendiri. Kenapa utang selalu diperhatikan orang? Saya pengen tahu negara itu mampu membayar utang atau mau membayar utang. Salah satu nggak terpenuhin, maka nggak ada yang mau ngasih pinjaman ke kita untuk mengembangkan membiayai pertumbuhan ekonomi. Itu sebetulnya di ilmu ekonominya nggak ada hitungan yang pasti berapa sih suatu negara bangkrut apa enggak. Tapi mereka pakai rasio-rasio itu sebagai pegangan. Dan yang acuan yang dianggap paling ketat sekarang di Eropa, apa yang disebut Maastricht Treaty, dari situ keluarlah rasio defisit ke PDB nggak boleh di atas 3%, rasio utang ke PDB nggak boleh di atas 60%. Kita berapa sekarang? Rasio defisitnya di bawah 3%, dipaksa di bawah 3% terus, jadi kita nggak akan melanggar itu. Utang ke PDB-nya 40% lebih sedikit karena kemarin membiayai krisis COVID. Ya. Teman-teman dari mahasiswa segala macam bilang pemerintah nggak bertanggung jawab, utangnya kegedean. Jadi kalau mau lihat, Anda lihat referensi dunia seperti apa, kita seperti apa, dan kita memastikan kita tidak akan mengeluarkan utang atau membuat kebijakan fiskal yang membahayakan generasi muda kita ke depan.